Oke guys, selamat datang di konten podcast kelas karena di sini orangnya pada Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik, Kakak Risma. Coba Kak boleh kenalin ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risma Lia Malinda. Saya dari Orangnya Pada Berkelas. Baik Kak, dengar-dengar nih ya, Kakak ini punya bisnis pre-love ya atau thrifting gitu. Nah, di sini benar nggak Kak? Iya benar. Benar. Sini yang pertama aku mau tanya nih Kak, apa sih alasan Kakak memilih bisnis pre-love thrifting gitu di era kan sekarang tuh banyak banget ya Kak bisnis-bisnis pre-love ini? Jadi awal mulanya ya terkesan karena banyak di TikTok, IG itu kan banyak bisnis-bisnis. Dan juga pengen masukan yang lebih banyak lagi dibanding duit jajan yang biasanya. Terus kalau apa yang bisa menghasilkan itu ya dari thrifting. Awalnya aku jadi admin di situ karena banyak orang yang membutuhkan ya PU, paket usaha itu kan ada balan yang besar ataupun kecil. Mulai dari orang-orang yang pengen bisnis awal atau melanjutkan bisnis-bisnis yang pernah mereka jalani dan mereka tidak ada modal. Sedangkan di bagian thrift ini harga-harga dan brand-brandnya itu brandnya ya banyak, ada brand lokal, ada brand impor, ada juga yang brand-brand Bangkok gitu. Tergantung orang yang mau menjualnya ini mau ambil yang barang apa. Di bagian brand-brand ini ada juga tergantung ke harga. Tidak seluruh brand itu harganya sama. Banyak gitu ya? Banyak. Dan bal-balan ini itu semuanya ada kodenya Kak. Jadi kalau misal orang paham tentang kode brand ini tadi, ya mereka dapat barang yang impor. Atau mereka ini banyak lainnya karena mereka dapat barang yang non impor tadi. Ada juga yang di brand-brand lokal seperti baju-baju biasa keseharian itu dijual untuk orang-orang yang membutuhkan baju-baju yang lokal seperti kita ini kan sering ngampus. Jadi membutuhkan baju-baju yang atasan yang apalagi cewek kan, terkhusus untuk cewek pastinya. Apalagi kalau aku nih pribadi, aku pengennya ya baju itu brand, tapi kita nggak munafik Kak, pengennya harganya yang standar, yang murah. Jadi solusinya ya thrifting. Oke. Ternyata banyak banget ya Kak jenis-jenis model-model. Nah, aku penasaran nih Kak, kira-kira dari awal banget Kakak mulai bisnis Perintis. Jadi iya gimana tuh caranya? Jadi awalnya aku itu dia admin sebagai dia punya grup. Dalam grup itu setiap orang itu mempunyai penjualan bisnis masing-masing. Di dalam grup itu aku awalnya ikut Ayu. Jadi terinspirasi dari Ayu. Oh, terinspirasi. Iya, dari dia karena dia sering ikut dia nganter kan keluar Palembang ke arah-arah Muara Enim. Oh, itu kita yang nganterin? Iya, kita yang nganter. Tapi balannya nanti datangnya ke ke lokasi, ke tempat kita biasa konsumsi barang. Tapi itu nggak selalu masuk barangnya Kak. Jadi setiap orang yang mau mau barang itu open PO dulu minimal 3 hari. Transaksinya itu juga kita nggak langsung bayar. Misal nih harga satu bal itu 1 juta, kita nggak langsung bayar 1 juta, bisa kita bayar di 20% dulu dari harga awal tadi. Oh gitu ya Kak. Nah terus tantangan tantangan negatif positifnya Kakak di pre-love ini apa tuh? Banyak Kak. Pasti banyak sih. Iya, termasuk banyak orang yang PHP. Oh banyak? Banyak, ada juga yang sering kan, mereka udah keep nih misal. Kan kalau orang-orang terdekat kita nggak mungkin tuh, mereka pasti ya apalagi kalau orang-orang mau paket usaha. Kan kita ini orang mau mulai usaha nih, nggak mungkin kita langsung, nggak bisa Kak, kita langsung cash, langsung dibayar, nggak bisa. Jadi kita kasih ya udah barangnya aja dulu, barang dulu baru mereka loading ke usaha mereka. Nanti kalau mereka lanjut bisa kali mereka ngambil lagi ke kita. Tapi yang jadi permasalahan di sini kadang mereka tuh nggak balik modal. Jadi mereka nggak balik modal ini kan usahanya nih dari kita nih. Kita nggak tahu harus gimana ini ke orang, atau karena sering orang tuh membalikkan barang itu dalam keadaan yang kan kalau kami ngasih itu ya udah di laundry, udah di packaging, udah rapi nih, tinggal mereka tuh tinggal jual gitu aja, tinggal jual mengkonsumsikan itu. Kalau masalah barangnya sih emang dari kami. Nah yang jadi permasalahan itu ya kadang banyak orang komplain karena kerusakan barang atau karena tidak sesuainya harga dengan barang ini tadi gitu.
Gitu. Jadi bisa gitu Kak, kalau misalnya nanti barangnya nggak habis nih terus Kembalikan. Itu Bisa. paket usaha, Kak. Oh, Tapi mereka juga harus daftarnya lewat ya seperti pada umumnya, seperti pengusaha-pengusaha kecil yang lain kan, foto pakai KTP itu. Awal-awal mulai gitu ya Kak? Iya. Nah, terus cara pemasaran Kakak biar menarik gitu, biar kan daya saingnya banyak banget ini. Banyak. thrifting. Terus Jadi gimana Kak? kita awalnya buat IG, ada IG terkhusus. Terus itu emang IG dari Ayu aku. Berhubung aku misah sekarang dari Ayu aku, jadi aku buat IG khusus untuk diri aku sendiri. Dan yang udah langganan nih, yang udah langganan boleh masuk grup. Karena nggak seluruh barang itu ada ready gitu. Apalagi seperti kemarin kan, itu Lebaran Kak, barang langkah banget barang. Apalagi mereka banyak yang minta brand, karena brand itu nggak seluruhnya tuh langsung dapat balan sekian gitu. Kadang orang ngekip duluan gitu loh. Jadi kayak rebutan ngekipnya. Jadi sistemnya tuh rebutan ya Rebutan. Kak? Ada grupnya gitu. Iya, ada grupnya, barang juga kadang ada kadang enggak gitu. Kalau misalnya Kakak pemasarannya udah coba di TikTok atau Facebook? Iya, udah coba di TikTok, IG, WA itu. Udah semua? Udah semua. Kalau ada barang kan, aku sering nih dalam balan itu ada sering pengembalian barang. Terus di mana barang itu ada yang nggak laku, kita nggak mungkin kan nekan si pengusaha pertama ini untuk gimana caranya harus laku ini barang, nggak mungkin. Jadi mereka mengembalikan barang, tapi dengan konsekuensi kalau barang itu nggak boleh rusak, nggak boleh ada yang hilang ataupun apa, dalam keadaan baik. Jadi kita bisa memasarkannya ulang kembali. Seperti aku kan, aku sering preloved nih di TikTok. Mungkin teman-teman juga pernah nonton atau beli kan? Kalau aku pernah preloved di TikTok, itu preloved-nya bukan cuma preloved pemakaian pribadi aku, melainkan dari balan itu juga. Sering juga nih aku pemasarannya ngeposting di IG, di TikTok, itu juga sering terjadi. Di TikTok itu live Kak? Live. Emang jadi ini banget ya live itu. Terus lanjut nih Kak, aku tuh masih nggak ngerti ya jujur aja sama konsep balan di dalam thrifting tuh gimana sih Kak? Coba boleh jelasin, itu barangnya random atau gimana gitu. Jadi di perbalan perthriftingan, bagi yang mengerti kode, di situ ada kode Kak. Jadi kalau ini ibarat kata ngasih bumbu yang kita racik sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa ngeplong ke kode itu ke orang-orang gitu. Jadi kita punya pengetahuan sendiri dari kode tersebut. Jadi harus benar-benar paham tentang thrifting. Sebenarnya kalau misal paham tentang thrifting, itu ada kode. Setiap perbal itu ada kode Kak. Baik itu paket usaha maupun paket biasa. Kalau paket usaha di thrifting itu kalau misal dalam satu balan kan orang banyak nih yang mau brand, nggak mungkin dong orang nggak mau ngambil brand, pasti orang milih brand. Tapi terkadang orang dapatnya di brand lokal, nggak dapat yang di impor. Mereka plan, kenapa nih barangnya gini, padahal aku pesennya impor nih segala macam. Makanya itu tadi kita harus mengerti tentang kode thrifting. Gitu. Oke. Terus nih Kak, apa ya? Menurut Kakak, bagi teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya masalah thrifting, pre-love, boleh tanyain sama Kak Risma. Nah, boleh Kak. Kak Risma, kira-kira 1 minggu atau 1 bulan itu omsetnya berapa? Kalau bicara tentang omset ini nggak gimana ya, nggak terpatok gitu Kak. Karena kita sistem jualnya siapa yang PO, siapa yang beli, terus dia dapat gitu. Karena barangnya kita nggak restock, barangnya kita langsung open gitu, open PO. Jadi nggak seluruh barang itu langsung ada gitu. Apalagi kalau per pieces nih, aku kan sering jual PL di TikTok live nih. Itu kan per pieces, itu bukan cuman barang untuk untuk PU, itu juga kadang barang aku yang dijual itu bisa berpenghasilan. Tapi kalau masalah omset itu nggak menentukan, Nggak tentu. Tapi range omsetnya itu berapa Kak? Bisa kisaran. Iya, kisaran. Bisa kalau balan itu bisa sampai 10 juta lebih Kak. Tapi itu kalau balan, karena orang ngambil dari kita seperti itu orang mau paket usaha, kita ibarat kata tuh kita yang ngasih modal awal ke mereka gitu. Berarti bisa tembus 2 digit. Iya, ya, bisa. Ya? Sesuai Kak. Tergantung orang. Iya, sesuai.
Terus Oke. kalau agen balnya itu langsung dari tempat Dari Bangkok kak, iya. Dari Bangkok. Kita pengambilannya nggak selalu di, itu kan ada banyak ya, ada di luar luar Jawa, luar Sumatera. Itu pengirimannya dari mereka. Kalau mereka misal nih, kita kan udah tahu nih kode bal itu. Misal kita pesennya ke mereka, kak ini mau dioper apa, mau diopen nih. Kode balan sekian, misal nggak dikirimnya sekarang. Kalau mereka nggak ACC, itu berarti dikirim. Nanti mereka bakal ngasih reformasi kalau barangnya udah dikirim ke kita gitu. Itu emang agen trip yang dari Agen luar. thrift ya, dari luar, bukan dari kita. Kita juga kalau masalah konsumsi kita bukan mengonsumsinya kak, kita cuma sekedar pemasarannya aja. Tapi kalau misal dari pabrik, ibarat kata tokonya langsung itu dari luar, bukan Jadi dari kakak kita. ini bisa dibilang tangan kedua Tangan gitu kedua. ya buat menyalurkan. Oke. Nah kak, kan banyak banget nih ya isu-isu di luar sana katanya apa sih produk pre-love itu tidak mensupport produk lokal. Terus banyak juga penyakit-penyakit kulit katanya Iya. yang pakai pre-love itu, terus hal-hal mistis bahkan Iya. katanya yang sampai ada baju itu bekas pembunuhan segala macam. Itu gimana sih kak cara kakak nanggepinnya? Mungkin ada customer yang nanyain gitu atau Itu tergantung kak. Kalau dari kita, itu baju yang kita terima itu memang dalam kondisi dibal. Jadi gimana ya, keacak gitu, nggak tersusun, nggak rapi, acakan. Jadi dari kita, gimana caranya biar customer ini bisa kita bisa menarik perhatian customer buat beli di kita. Jadi kalau aku sebelum mereka minta kirim paket usaha ini, kalau aku laundry dulu, udah di laundry baru di packaging dengan rapi gitu. Oh jadi ini banget ya kak, terjamin lah. Iya, kalau beli terjamin, trip ibarat di kata. Kak Risma. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten podcast kelas selanjutnya. Karena di sini semua orangnya pada